Tadi Anda mengatakan yang paling berat itu adalah menyelesaikan konflik agama. Ya. Lalu apa resepnya, apa rahasianya sehingga Maluku selesai, Poso selesai? Ya, seperti saya katakan, sulitnya karena orang tidak takut mati. Perjuangan lain juga tidak takut mati, perjuangan kemerdekaan. Tapi agama itu lebih lagi. Lebih. Karena pikirannya kalau mati masuk surga. Ya, semua masuk surga. Membunuh dan dibunuh. Nah, solusinya ialah di samping menyelesaikan akar masalah, yaitu ketidakseimbangan dalam mengatur daerah, baik dari sisi politik dan ekonomi. Kedua, pemahaman agama. Saya pertama datang ke sana, saya katakan mereka, Anda kalian semua masuk neraka. Karena tidak ada satupun agama yang boleh menghalalkan membunuh orang, membakar masjid atau gereja tanpa alasan. Ini Anda diperalat oleh masalah politik, menjadi perang agama. Dan begitu dalam waktu 2 minggu, itu disadari, berhenti. Dalam 2 minggu. 2 minggu. Jadi apa yang rahasia kita bernegara, berbangsa ini, sehingga kita masih bisa bertahan sebagai negara yang bersatu? Kita harus hampir semua masalah karena ketidakadilan. Masa negara lain pecah belah. Rusia jadi 15, Yugo menjadi 7. Ya, sejarah kita selama 60 tahun ada hampir 12 kali konflik. 12 kali konflik. Ya, ada konflik karena ideologi komunis. Ada konflik karena ketidakadilan daerah seperti PRRI Permesta. Ada konflik karena agama kayak DIPRD. Ada konflik karena seperti saya katakan tadi, politik itu. Ya, sebagian diselesaikan di militer, tapi biasa Afrika panjang. Ya. Dan nah kemudian kenapa kita bisa bertahan? Ya, kita ciptakan keadilan. Keadilan dari sisi pembangunan. Salah satu solusi sekarang dengan otonomi daerah itu menciptakan keadilan, bahwa Anda harus bekerja keras. Tapi keadilan baru ada juga masalahnya. Daerah yang kaya akan menjadi lebih cepat, ya daerah yang tidak. Jadi kita ada cross lagi. Harus dipahami pula daerah yang mampu, harus ada cross subsidi pula. Kemudian keadilan memberikan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama untuk mempunyai kesempatan dalam hal pemerintahan, dalam kegiatan ekonomi, dalam pendidikan. Itu intinya keadilan. Itu intinya keadilan. Anda lihat Yugoslavia kenapa pecah? Juga karena ketidakadilan itu kan? Tito membangun Kroasia lebih baik dibanding daerah lain. Serbia atau Kosovo atau Bosnia. Kemudian di situ karena waktu itu sosialis, ada pasal agama juga kayak Bosnia dengan Serbia, dan dia tidak, setelah Tito tidak ada pemimpin yang kuat menjaga hal tersebut, dan dia tidak mempersiapkan adanya suatu kepemimpinan yang sama kuatnya dengan Tito. Ya, Tito kan diktator, tapi kesalahan Tito ialah dia memperhatikan daerah asalnya terlalu besar dibanding dengan lain. Maka timbul saat dia tiada, timbul suatu konflik-konflik. Ya, tapi Rusia dengan justru setelah bubar komunis, dia remuk redam. Uni Soviet. Ya, tentu waktu itu kan terbalik dengan Cina. Dia perestroika, dia membebaskan politik, tapi ekonomi dia pegang. Jadi waktu itu pecahnya ekonomi. Karena memang secara politik dia memulai demokrasi, ekonominya menurun. Tidakkah itu juga mengganggu kita? Kita demokrasi terlalu cepat, pilih presiden langsung, tapi mungkin juga tidak didukung oleh kemajuan ekonomi. Kita katakan terlalu cepat, ini realitas sudah. Dan itu memang banyak konflik karena itu kenyataan. Pilkada, konflik horizontal, politik lokal, kecapekan berpolitik, capek.
ada 500 pemilu di Indonesia. Tidak ada di dunia sebanyak itu. Itu sebabnya Anda kepingin menyatukan itu. Ya, karena itu konsepnya harus disatukan konflik pilkada Pemilu. itu. Ya. Jadi jangan, pokoknya dalam 5 tahun biarlah hanya kita 2-3 kali berbicara tentang pemilu, disatukan pilkadanya, legislatifnya, jangan legislatif, pilkada, pemilihan presiden, digabung-gabung sehingga orang hanya berpikir pilkada atau pemilu itu katakan 3 kali atau 4 kali saja. dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Sekarang tiap 3 hari ada pilkada. Tiap 3 hari ada pilkada. Dan itu bisa menimbulkan isu nasional karena kabupaten. Walaupun kabupaten, kalau konflik menjadi isu nasional. Apa modal utama kita mempertahankan keutuhan bangsa ini? Menurut pandangan JK? Kemakmuran. Umumnya kalau negara itu ekonominya baik, cenderung untuk lebih mudah untuk mempertahankan kesatuannya karena dia diperhatikan. Contohnya negara-negara yang maju itu kan tidak banyak konfliknya. Apakah karena itu Anda jadi kuncinya kemakmuran? Apakah itu yang bikin Anda temu dengan saudagar Bugis, bertemu dengan saudagar Banjar, temu saudagar Minang? Antara lain. Karena suatu negara yang maju harus banyak pengusaha, saudagar yang memberikan nilai tambah. Dan saudagar itu muncul dari suatu dorongan spirit. Dan spirit itu setiap katakanlah etnis, suku, bangsa itu berbeda-beda spirit. Berbeda kebiasaannya. Orang Minang sudah terbiasa, orang Bugis terbiasa, orang Banjar, orang Pekalongan, orang beberapa bahagian katakanlah Jogja itu punya kebiasaan Gresik, itu juga ada spirit yang berbeda-beda. Orang Madura berbeda semangatnya, karena itu harus dikembangkan menjadi suatu tingkat di mana dia memberikan suatu usaha yang lebih maju. Kalau ada ketidakseimbangan, katakanlah yang seperti yang dulu selalu terjadi, yang kita sebut antara puru minum pribumi contohnya, menimbulkan konflik itu terus. Kalau ini tidak tumbuh, konflik lagi antara kita. Baik, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini.